Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Hari ini saya akan membahas tema tentang jual beli tanah dengan bukti surat pajak. Baik, di masyarakat ini sering terjadi jual beli tanah dengan melampirkan bukti pajak. Bahwa yang kita ketahui bahwa bukti pajak itu biasanya seperti ini. Ya, ini SPT, namanya surat pemberitahuan pajak terutang, SPPT, pajak bumi dan bangunan. Di sini ini kadang ini menjadi masyarakat dijadikan sebagai objek jual beli atas tanah yang dia kuasai atau kita miliki. Baik, saya jelaskan bahwa di dalam video kami sebelumnya bahwa sudah saya katakan bahwa surat pajak tadi atau SPPT pajak bumi dan bangunan tadi ini bukan sebagai bukti kepemilikan. Jadi yang dikatakan ini adalah bukan bukti kepemilikan atas tanah, bahwa undang-undang mengakui bukti kepemilikan tanah adalah sertifikat. Selanjutnya bagaimana apabila terjadi jual beli yang telah dilakukan, di mana bahwa jual beli dilakukan dengan SPT pajak tanah ini, dan selanjutnya datang ke kantor pertanahan atau kantor desa. Dari sebelumnya SPT pajak tanah atas nama si A tidak dijual kepada B, dan di sini menjadi nama B. Nah, inilah yang akan harus kita bahas lebih lanjut. Oke, baik. Yang pertama bahwa kita di sini harus tahu bahwa jual beli ini harus kita lihat tanah yang ada di dalam bukti sertifikat itu adalah tanah dengan status apa, ya. Jadi maksud tanah ini statusnya apa? Timbulnya SPT pajak itu atas tanah apa harus kita lihat. Yang pertama bahwa tanah itu ada SPT pajak, ada bukti kepemilikan. Bukti kepemilikannya apa? Bisa jadi sertifikat. Sertifikat pun ada hak milik, hak guna bangunan. Kalau hak guna usaha ini adalah milik perusahaan atau hak pakai. Ya, jadi di sini harus dijelaskan tanah sertifikatnya apa. Jika ada bukti sertifikat, jangan jual beli menggunakan pajak, tetapi jual belilah dengan sertifikat tadi, langsung diurus akta jual belinya. Itu. Yang kedua, bahwa tanah itu apabila tanahnya itu bahwa sertifikat ini ternyata menindaklanjuti sesuai sebagaimana ada letter C atau buku C tanah desa, maka segera catatkan jual beli yang Anda lakukan tadi dengan kepada pihak desa, di mana pihak desa tersebut nanti akan ditulis dalam buku CD desa tersebut akan tanah nomor posisikan telah dilakukan jual beli. Apabila tanah itu berdasarnya ada SKT, SKT-nya asli Anda minta dan mohon kepada desa untuk menerbitkan SKT baru dengan dasar SKT lama tersebut. Ya, itu. Namun apabila memang dia tidak memiliki tanah sama bukti tanah yang lain dari sertifikat, buku C desa, AJB ataupun SKT tidak ada, maka bisa dipastikan bahwa terkait dengan adanya pajak bumi tanah itu adalah hanya berupa penguasaan tanah. Jadi tanahnya hanya berupa penguasaan tanah, dia membayar pajak karena mengambil manfaat atas penguasaan tanah yang dia lakukan tadi. Nah, terus selanjutnya apabila sudah terlihat bukti-bukti tadi, ya, dari sertifikat hak milik, ada JB atau ada C desa tadi, ya, lihatlah status tanahnya tersebut, ya, sama atau tidak dengan yang ada di dalam bukti SP tersebut di atas. Atau bisa sejarahnya, kalau mungkin pajak mungkin bisa jadi sejarahnya atas nama sifat PTA, sehingga sampai belakang-belakangnya akan ketahuan kalau di dalam sertifikat, riwayat tanahnya ketahuan. Namun demikian apabila tukar sertifikat ini kita tidak tahu apakah benar nggak ini pajak ini sama nggak dengan bukti kepemilikan. Kalau tidak sama, ini ada potensi ke depan akan ada sengketa. Nah, jika sudah bukti tersebut sertifikat di sini, ada sertifikat AJB atau bukti yang lain, segera balik nama. Kalau sertifikat segera diurus dengan akta jual belinya. Jika tidak ada, buatlah paling tidak akta jual beli atas tanah tersebut sebagai bukti apabila memang telah terjadi jual beli yang Anda lakukan atas sebuah
objek, yang mana jika nanti ternyata tanah tersebut itu adalah tanah bebas, memang belum ada siapa pemiliknya, dari jual beli ini Anda bisa melakukan peningkatan hak pengakuan, mengajukan kepada pihak BPN untuk dijadikan Anda sebagai pemilik atas hak tanah tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih masih setia dengan channel Pendidikan Hukum. Jika ada ingin ditanyakan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan berusaha menjawab apa yang Anda tanyakan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.